Lampu yang mengalir yang tak terhitung jumlahnya di belakang Huo Yuhao tercetak di tubuhnya bersama dengan telapak tangan Huo Yuhao. Seketika, matanya tidak lagi merah, dan hanya ada pandangan jelas di matanya. Wajah pucatnya bahkan mulai sedikit memerah, dan dia menunjukkan senyum lega di wajahnya. Terima kasih. Suaranya tidak lagi serak, sebaliknya, itu menawan, seolah-olah dia datang dari dunia lain. Huo Yuhao menutup matanya saat air matanya mengalir tak terkendali. Dia bahkan tidak mendengar suaranya. Pada saat ini, keduanya tenggelam dalam dunia mereka sendiri setelah pertarungan hidup dan mati. Mengenang adalah hal yang ajaib. Saya merindukan ibu dan ayah saya. Kenapa kau mati sepagi ini? Kenapa kau tidak melindungiku? Mengapa Anda membiarkan lemak itu menyalahgunakan saya dan membuat saya terhina di depan banyak orang di ruang bawah tanah yang dingin itu? Mereka menghancurkan tubuh saya di bawah hasutan fatwa itu, menghancurkan hati saya dan menodai roh saya. Saya baru berusia 15 tahun saat itu. Petik 2. Kebencian membuatku tetap hidup dan meningkatkan semangatku ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, roh retribusi saya terbangun. Aku benci para lelaki serakah dan cabul itu, dan aku benci si gendut yang merobek-robekku. Saya ingin membantai mereka, tetapi saya sangat kesakitan. Petik 2. Apakah saya akhirnya dibebaskan? Anda membiarkan saya melihat cahaya, merasakan apa yang mengingat dan menyaksikan cinta yang belum muncul dalam roh saya. Sepertinya tidak semua yang ada di dunia ini kotor. Masih ada hal-hal yang murni dan bersih. Terima kasih karena telah membiarkan saya merasakan cinta yang kuat yang Anda miliki untuk orang yang tidak dikenal itu. Anda membersihkan hati saya dan memberitahu saya apa itu pembebasan. Terima kasih, saya sangat senang, saya sangat senang. Gas hitam mulai mengalir keluar dari pori-porinya, dan ia mulai menua dengan cepat. Dalam sekejap, dia menjadi sangat layu. Ketika gas hitam mengalir di belakang punggungnya, perlahan-lahan membentuk bentuk manusia sebelum secara bertahap menghilang. Tubuhnya perlahan runtuh sebelum dia mulai hancur. Akhirnya, dia berubah menjadi tumpukan debu, dan menghilang bersama angin. Huo Yuhao masih dalam posisi sebelumnya setelah melepaskan telapak tangannya. Hanya saja lampu di tubuhnya telah menghilang, seperti halnya hati yang besar di langit. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak 1 inci pun. Namun, dia masih bisa memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya dengan emosinya. 6 sosok diam-diam muncul di sekitarnya. Masing-masing dari mereka mengungkapkan pandangan yang berbeda di mata mereka. Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah air mata yang mengalir dari mata mereka. Bukan hanya mereka. Di dalam wilayah yang berdiameter 1000 meter, semua makhluk hidup merobek. Mereka semua dipengaruhi oleh emosi Huo Yuhao. Su Sanxi diam-diam berjalan di belakang Huo Yuhao sebelum mengangkat tubuhnya yang kaku dan menyeka air matanya. Dia menghela nafas dan berbalik sebelum pergi. 5 lainnya dengan cepat mengikutinya. Mengapa seperti itu? Nan Qiuqiu berbisik pada Ye Gui. Ye Gui tertawa getir. Aku juga tidak tahu. Mengapa seperti itu? Dia sebenarnya. Ji Juechen biasanya sangat dingin, tetapi sepertinya ada banyak perubahan baginya sekarang. Dia tampak bingung, dan tangannya gemetaran. Apakah aku salah? Apakah aku salah? Apakah hanya cinta yang dapat meningkatkan niat pedangku ke puncaknya? Saya melepaskan semua emosi romantis untuk fokus pada kultivasi saya. Apakah saya salah? Apakah saya benar-benar membutuhkan cinta juga agar saya bisa menjadi lebih kuat? Kenapa aku sepertinya ketinggalan di belakangmu setiap kali aku merasa telah melampauimu? Petik 2. Mengapa Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan Eye of Destiny-nya untuk membebaskan diri dari gembok tuan roh jahat itu? Itu karena niat aslinya adalah untuk membunuhnya. Jika dia ditemukan dan dia tidak membunuhnya, mereka akan memulai pencarian di seluruh kota untuk mereka. Selain itu sangat bermanfaat bagi mereka untuk menyingkirkan seorang guru jiwa. Dengan kultivasinya, dia kemungkinan adalah salah satu pemimpin gereja Roh Kudus di kota Sunrise. Itulah sebabnya Huo Yuhao membuat perangkap untuk membunuhnya. Dia menariknya, tahu bahwa rekan timnya sudah bersembunyi di penyergapan di sini. Jiwa Douluo berdering 8 memang sangat kuat. Namun,
Rekan satu timnya adalah beberapa guru jiwa yang paling menonjol di generasi muda juga. Pertahanan Abadi, Susanshi, serta Origin of Destruction, Heikaitu, keduanya dekat dengan peringkat 70. Lebih penting lagi, ada Ye Guyi, yang memiliki malaikat suci, yang dapat mengekang tuan roh jahat. Bersama dengan Ji Juechen, Nan Qiuqiu dan Jing Ziyan, ketujuh dari mereka harus sangat percaya diri dalam membunuh lawan mereka. Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yuhao sudah merencanakan perangkap ini dengan sempurna. Tujuan awalnya adalah menggunakan 3 keterampilan besarnya untuk menahan lawannya sebelum Ji Juechen dan Ye Guyi melepaskan serangan habis-habisan untuk memberinya pukulan mematikan. 4 lainnya akan mendukung mereka berdua. Namun, tidak ada yang mengira Huo Yuhao akan menghancurkan jiwa Douluo yang sangat kuat ini yang memiliki roh retribusi menggunakan 3 keterampilan hebatnya. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu individu berperingkat teratas di Gereja Roh Kudus. Sementara roh pembalasan sangat bergantung pada emosi, yang membuatnya rentan terhadap 3 keterampilan hebat Huo Yuhao. Efek serangan Huo Yuhao masih menunjukkan bahwa 3 keterampilan hebatnya sangat kuat. Mereka adalah keterampilan yang menakutkan yang benar-benar melebihi kultivasi saat ini. Ketika cuaca berubah, rekan-rekan satu timnya semua sudah terpana. Mereka semua jelas bisa merasakan cintanya dan kerinduan untuk Wang Donger. Ketika dia melepaskan Haodong Palemnya, dia benar-benar menghancurkan lawannya dengan emosinya. Tetapi kekuatan jiwanya telah sepenuhnya terkuras saat ini. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan serangan yang mencakup makna sebenarnya di balik emosinya, dan itu sangat mencengangkan. Setelah 15 menit, militer menyegel daerah yang mereka lawan. Namun, mereka tidak dapat menemukan apapun. Seorang jenderal besar dan besar yang bertugas menyelidiki situasi ini bertanya kepada bawahannya, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Omong kosong, seluruh kota melihat apa yang terjadi sebelumnya. Ada apa dengan hati besar di langit itu? Mengapa cuacanya tiba-tiba berubah? Beraninya kau memberitahuku bahwa kau tidak tahu apa-apa. Apakah Anda tahu betapa mahalnya ketiga alat jiwa pengintai itu? Petik 2. Namun, tidak ada yang benar-benar terjadi. Tidak ada korban sipil. Hanya saja sejumlah orang yang abnormal mulai menangis di wilayah ini. Mereka mengklaim bahwa mereka melakukannya karena mereka tersentuh. Petik 2. Sampah, pergi dan selidiki lebih lanjut. Iya, di kamar hotel. Huo Yuhao diam-diam berbaring di tempat tidurnya, masih dalam posisi sebelumnya. Susanshi berdiri dari sisi ranjangnya. Ketiga senior, bagaimana kabarnya? Nan Qiuqiu bertanya pada Susanshi. Susanshi tertawa getir. Tidak buruk. Dia pasti melepaskan lebih banyak kekuatan daripada yang bisa dia kontrol. Lebih jauh, bayangkan betapa dia harus dipengaruhi secara emosional untuk dapat melepaskan gelombang emosi yang begitu kuat. Saya tahu, dia menunjukkan belas kasihan kepada saya ketika kami berdebat di sekte. Kalau tidak, saya tidak akan mampu menangani 2 serangan pertamanya, mengingat kultivasi saya saat ini. Terkadang saya bertanya-tanya mengapa dia begitu aneh. Kekuatan keterampilan bertarungnya yang diciptakan sendiri telah melampaui keterampilan jiwanya. Petik 2. Heikaitu menghela nafas dan berkata, jangan iri padanya. Apakah Anda bersedia menukar Nanan dengan 3 keterampilan bertarung? Petik 2. Susanshi memelototinya dan berkata, mengapa kamu tidak menggunakan dirimu sebagai contoh? Tentu saja saya tidak mau. Nanan itu spesial. Petik 2. Heikaitu terkekeh dan berkata, baiklah, dia tidak ada di sini. Anda tidak harus menunjukkan seberapa setia Anda. Kapan Yuhao bisa pulih? Petik 2. Susanshi berkata, dia dalam kondisi yang aneh. Kekuatan jiwanya jelas telah terkuras, tetapi dia pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah dia memiliki botol susu di tubuhnya yang menyehatkannya. Dia harus pulih setelah beristirahat selama beberapa jam lagi. Hanya saja saya tidak yakin berapa lama semangatnya akan pulih. Kekuatan keterampilannya berasal dari hubungan antara kekuatan spiritual dan emosinya. Saya tidak berpikir itu akan mudah baginya untuk pulih dari keadaan emosinya, mengingat betapa diinvestasikan dalam emosinya dia sebelumnya. Ketika dia bangun, saya harus memperingatkan dia untuk tidak menggunakan ketiga keterampilan ini dengan mudah. Kalau tidak,
dia akan menjadi gila. Petik 2. Mereka semua adalah siswa elit dari Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi dengan tubuh Huo Yuhao, mereka secara kasar dapat mengukur apa yang sedang terjadi dari negara bagian Huo Yuhao ketika dia melepaskan 3 keterampilan besarnya dan melalui pemahaman mereka tentang dia. Heika itu menjadi serius. Ya, kita harus menghentikannya dari menggunakan 3 keterampilan ini begitu sering di masa depan. Mereka kuat, tetapi tidak ada tindak lanjut, dan mereka terlalu memengaruhi emosinya. Aku ingin tahu apakah dia akan dapat menggunakan 3 keterampilan ini jika Dong'er bangun. Petik 2. Su Sanshi menghela nafas dan berkata, keterampilan ini lebih baik tidak digunakan meskipun mereka kuat. Saya harap Dong'er dapat bangun lebih cepat dan kembali ke sisinya. Kehidupan junior kecil terlalu pahit. Petik 2. Iya. Heika itu mengangguk setuju. Ye Gui berdiri di belakang mereka semua dan diam-diam memperhatikan Huo Yuhao. Setelah itu, dia berbalik dan adalah yang pertama pergi. Nan Kiwiku tertegun, dan dengan cepat mengikutinya. Kakak Gui, kamu baik-baik saja. Nan Kiu mengikuti Ye Gui kembali ke kamar mereka dan bertanya dengan prihatin. Ye Gui menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, aku baik-baik saja. Aku seharusnya tidak penasaran dengan pria itu. Petik 2. Mata Nan Kiu terbuka lebar, dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Ye Gui terdiam sesaat sebelum berkata, sebelumnya, aku menyembunyikan kesukaanku padanya. Dia orang yang rumit, kemampuannya jauh lebih unggul dari orang lain pada usia yang sama. Namun, saya kasihan padanya untuk beberapa alasan. Dia memiliki terlalu banyak beban. Saya tidak ingin memberinya lebih banyak masalah. Petik 2. Nan Kiu tidak percaya. Sister Gui, apakah Anda juga jatuh ke dalam perangkapnya? Semakin banyak Anda mengatakan, semakin saya merasakannya. Ye Gui tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika aku jatuh ke dalam perangkapnya? Aku rela jatuh hati pada pria seperti itu. Namun, saya secara rasional mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu di antara kami. Saya tidak akan terus jatuh lebih jauh. Apakah Anda tahu ketika dia melepaskan serangan telapak tangannya sebelumnya, aku jatuh cinta padanya. Namun, saya juga memilih untuk menyerah. Petik 2. Nan Kiu memukul dahinya sendiri dan berkata, lupakan saja, aku tidak bisa memahaminya. Namun, Anda harus menjaga hati Anda sendiri. Apakah Anda melihat apa yang terjadi pada Wang Qiwer? Dia tersiksa karena cintanya padanya. Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Dalam hatinya, hanya ada Wang Dong'er. Anda tidak boleh melakukan hal bodoh. Petik 2. Huo Yuhao butuh 2 hari untuk pulih sepenuhnya. Dia bangun pada pagi kedua, tetapi dia masih terbenam dalam emosinya, dan tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Butuh 1 hari lagi sebelum dia pulih sepenuhnya. Dalam 2 hari ini, suasana di Sunrise City menjadi sangat tegang. Ada juga seseorang yang menginap di hotel tempat Huo Yuhao dan yang lainnya berada. Orang ini adalah Feng Ling. Setelah menarik Tuan Roh Jahat pergi, Huo Yuhao memberitahu semua orang tentang kondisi Feng Ling melalui deteksi spiritualnya. Setelah semuanya lebih damai di luar, Jing Xian pergi untuk menyelamatkannya. Bangunan tempat Feng Ling dilecehkan tampaknya hanya berisi Tuan Roh Jahat yang telah dibunuh Huo Yuhao. Selain itu, tidak ada yang selamat selain Feng Ling. Setelah Feng Ling dibawa kembali, Heika itu dan Su Sanshi bergiliran untuk mengawasinya. Dia masih linglung sekarang, dan tidak dalam kondisi pikiran yang benar. Apa yang salah? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Su Sanshi bertanya pada Huo Yuhao, yang duduk bersila di tempat tidurnya. Huo Yuhao mengangguk, dan ada ekspresi meminta maaf di wajahnya. Ketiga senior, aku minta maaf. Su Sanshi tertawa dan berkata, tidak perlu minta maaf. Meskipun Anda seharusnya tidak kehilangan kendali karena Anda memerintah kita semua, itu adalah situasi khusus. Tuan Roh Jahat itu adalah tipe spiritual yang langka. Saya bertanya pada Ye Gui juga. Dia bilang dia juga tidak percaya diri untuk mengekangnya. Dia adalah Douluo jiwa dengan 8 cincin, dan karenanya tepat bagimu untuk melepaskan seluruh kekuatanmu melawannya.
Hanya saja Anda tidak cukup memahami diri sendiri. Anda harus mengingat hal ini. Efek samping dari serangan Anda terlalu kuat. Dari sorot mata Anda, saya dapat mengatakan bahwa Anda belum sepenuhnya jernih. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengangguk. Seperti yang dikatakan Su Sanshi, pikirannya belum pulih sepenuhnya. Kadang-kadang, sosok Wang Donger akan melintas di benaknya. Tuan roh jahat itu akan sangat mematikan jika dia melepaskan semua kekuatannya. Dia memiliki keterampilan bertarung yang diciptakan sendiri yang menyebabkan laut spiritual saya terpengaruh. Setelah itu, saya kehilangan kendali atas emosi saya ketika saya melepaskan keterampilan bertarung saya karena itu juga. Kalau tidak, kekuatan ketiga keterampilanku seharusnya tidak begitu hebat, dan aku akan bisa mengendalikan tubuhku setelah aku selesai menyerang. Setidaknya saya akan bisa bergerak. Saya akan mencatat di masa depan. Petik 2. Su Sanshi terdengar sangat tulus ketika dia berkata, Yu Hao, yang terbaik adalah jangan menggunakan ketiga skillmu lebih jarang. Mereka memang sangat kuat, tetapi pengaruhnya terhadap Anda juga sangat besar. Menurut pendapat saya, mereka adalah produk dari mabuk cinta Anda. Anda tidak bisa terlalu mengandalkan mereka. Jika tidak, kemampuan Anda sendiri akan turun secara signifikan begitu Donger bangun, bersamaan dengan fakta bahwa ketiga keterampilan ini akan hilang. Petik 2. Huo Yuhao bergidik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Su Sanshi benar. Jika Wang Donger ada di sisinya sekarang, apakah dia bisa menggunakan ketiga keterampilan itu? Tentu saja tidak. Mereka dibangun atas ingatannya akan Wang Donger, serta kerinduannya akan Wang. Belum lagi Wang Donger muncul di sampingnya, dia tidak akan bisa menggunakan ketiga keterampilan itu jika dia mendengar Wang Donger terbangun. Setelah menganggukkan kepalanya, Huo Yuhao berkata, ketiga senior, bagaimana kabar Feng Ling? Setelah dia menyebutkan Feng Ling, Su Sanshi tiba-tiba mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Dia terbatuk. Huo Yuhao bingung dan bertanya, ada apa? Su Sanshi menghela nafas dan menjawab, Tuan roh jahat itu terlalu sakit dalam pikiran. Feng Ling benar-benar lumpuh. Dia menderita keterampilan jiwa tipe kutukan yang kuat, dan bahkan dikebiri. Dia juga diberi makan obat yang tidak diketahui, dan dadanya telah berkembang seperti wanita. Dia bukan laki-laki atau perempuan. Saya curiga dia terus membuat orang jijik. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Sanshi, Huo Yuhao mengingat apa yang dikatakan oleh roh jahat itu sebelumnya, terutama apa yang dia katakan sebelum dia meninggal. Sementara Huo Yuhao tenggelam dalam ingatannya akan Wang Donger saat itu, dia masih ingat apa yang dikatakan oleh roh jahat itu kepadanya. Ekspresinya berubah serius ketika dia mengingat apa yang dikatakannya sekarang. Tuan roh jahat itu juga adalah jiwa yang miskin. Dia menjadi jahat karena kebencian. Dia mengabaikan segalanya karena keinginannya untuk membalas dendam. Petik 2. Dia tidak menyadari bahwa dia membuat lebih banyak orang menderita seperti dia sebelumnya dengan melampiaskan rasa sakitnya pada orang lain. Mari kita pergi dan melihat Feng Ling dan melihat apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Petik 2. Huo Yuhao mengikuti Su Sanshi ke satu kamar. Heike itu berdiri di pintu, dan dia juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya dia tidak mau memasuki ruangan. Yuhao, apa kamu baik-baik saja sekarang? Setelah melihat Huo Yuhao, Heike itu pergi untuk menepuk bahunya. Kedua senior, aku baik-baik saja. Bagaimana Feng Ling? Petik 2. Heike itu menjawab, dia masih linglung. Huo Yuhao memasuki ruangan. Ketika dia melihat Feng Ling, dia hanya bisa menghela nafas. Pakaiannya sobek dan rusak di beberapa daerah, memperlihatkan daging dan tanda cambuk di tubuhnya. Rambutnya sangat berantakan, dan hanya bibirnya yang tebal yang mencolok. Setelah melihat seseorang masuk, dia segera menggeliat ke sisi tempat tidurnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Huo Yuhao berjalan ke samping tempat tidurnya dan mencoba yang terbaik untuk mentolerir bau busuknya. Feng Ling, apakah kamu masih ingat aku? Kami pernah bertemu di luar Radiant City sebelumnya. Petik 2. Kamu, setelah melihat Huo Yuhao, Feng Ling tampak linglung, dan tertegun. Dia sepertinya mengingat sesuatu, apakah kamu memanggil namaku hari itu? Ya, ini aku.
Huo Yuhao dengan lembut melepaskan kekuatan spiritualnya saat dia berbicara. Dia merangsang otak Feng Ling. Stimulasi ini mirip dengan shock spiritualnya, tetapi itu hanya sebagian kecil dari kekuatan shock spiritualnya. Stimulasi ringan ini membantu Feng Ling keluar dari kondisinya yang bingung. Mata Feng Ling berubah lebih jelas. Oh, siapa kamu? Kamu siapa? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya Huo Yuhao. Saya di sini untuk menyelamatkan orang-orang seperti Anda yang telah ditangkap. Apakah Anda tahu di mana sisanya? Petik 2. Setelah mendengar pertanyaannya, tubuh Feng Ling tersentak, dan ada pandangan marah di matanya bersamaan dengan kebingungan. Aku, jangan khawatir. Luangkan waktu Anda untuk berpikir dan mengingat. Suara Huo Yuhao menjadi lebih lembut, tetapi dia melepaskan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Di bawah stimulasi Huo Yuhao, Feng Ling mulai mengalami kemarahan, ketakutan, kebingungan dan siksaan, serta emosi lainnya. Dia membuka mulutnya, mengungkapkan serangkaian gigi kuningnya, dan melepaskan napasnya yang bau. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain membentuk lapisan kabut es untuk mengisolasi napasnya. Setelah beberapa saat, Feng Ling mulai menangis ketika dia berbaring di tempat tidur. Dia menyakitiku. Dia menyakiti saya dan mengubah saya menjadi seorang wanita. Dia mengubah saya menjadi seorang wanita. Saya bukan lagi pria. Dia melecehkan saya setiap hari. Dia memukul saya setiap hari untuk melampiaskan. Dia bahkan memaksaku untuk bekerja sebagai nyonya di tempat kotor itu. Hidupku lebih buruk daripada mati. Petik 2. Huo Yuhao berdiri dan tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menyaksikan Feng Ling melampiaskan emosinya dengan diam-diam. Dia menghela nafas dalam hatinya saat dia berempati dengan Feng Ling. Namun, dia yakin akan satu hal, Feng Ling tidak bermaksud ketika dia mengatakan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia pasti memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Dibandingkan dengan apa yang telah dideritanya, dia lebih tidak rela mati. Hanya ketika menangis Feng Ling melambat, Huo Yuhao mencoba menghiburnya. Baiklah, itu semua di masa lalu. Semuanya akan menjadi lebih baik. Orang yang menyakitimu telah dibunuh olehku. Dia tidak akan menyalahgunakan Anda atau membahayakan Anda lagi. Cobalah jernihkan pikiran Anda dan pikirkan di mana orang-orang yang ditangkap bersama Anda ditahan. Petik 2. Feng Ling mengusap air mata dari wajahnya. Mereka semua ditahan di penjara air. Penjara air. Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Feng Ling mengangguk. Pada titik ini, dia tampak jauh lebih normal. Penjara air ini terletak di bawah parit di sebelah selatan kota. Itu dibangun mengikuti aliran parit. Semua orang tenggelam dalam air, dan mereka semua sangat lemah sekarang. Petik 2. Sebuah pandangan tercerahkan melintas di mata Huo Yuhao. Tidak heran dia tidak bisa mendeteksinya lebih awal. Dia tidak menyangka para sandera akan ditahan di tempat seperti itu. Ada berapa sandera di sana? Apakah sipir mereka semua penguasa jiwa jahat? Huo Yuhao bertanya. Feng Ling bertanya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ditahan di sana. Namun, Tuan Jiwa Jahat mengambil beberapa dari mereka. Saya adalah salah satu dari mereka. Tuan Roh Jahat yang membawa saya sudah membunuh beberapa orang. Beberapa lainnya bunuh diri. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia mulai gemetar tak terkendali lagi. Ekspresi Hekaito dan Su Sanshi berubah. Para sandera berada dalam situasi yang lebih buruk daripada yang mereka duga, yang membuat misi penyelamatan mereka jauh lebih sulit. Huo Yuhao mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Feng Ling, tetapi jelas bahwa pikiran Feng Ling telah menurun sekali lagi, karena kata-katanya menjadi sangat tidak jelas. Informasi yang mereka peroleh hanya terdiri dari apa yang diungkapkan Feng Ling sebelumnya. Namun, itu masih sangat berharga bagi Sekte Tang. Setidaknya mereka tahu di mana sandera berada di belakang. Memang, mereka sedang diawasi oleh Tuan Jiwa Jahat. Dengan cara ini, mereka memiliki target langsung untuk misi mereka yang akan datang. Setelah keluar dari kamar Feng Ling, Huo Yuhao segera mengumpulkan teman satu timnya untuk rapat. Setelah ini, dia menceritakan apa yang dikatakan Feng Ling kepadanya sebelumnya. Kita harus mulai merencanakan misi penyelamatan kita. Biarkan saya memberikan saran saya sebelum kalian semua menambahkan.
Huo Yuhao tidak bisa diganggu dengan tetap tersembunyi lagi, mengingat krisis yang mereka alami di Sunrise City. Seorang guru roh jahat yang hilang terikat untuk memperingatkan gereja Roh Kudus. Inilah sebabnya mereka harus bertindak sesegera mungkin. Menurut perkiraan Huo Yuhao, pertarungan di dekat perbatasan selama beberapa hari ini menjadi lebih intens. Mereka memiliki peluang sukses terbesar jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan para sandera. Ini karena Gereja Roh Kudus kemungkinan akan mengirim beberapa penguasa jiwa yang kuat untuk menambah kekuatan mereka di perbatasan. Kami memiliki orang dan sumber daya yang terbatas. Itu sebabnya kami tidak bisa melakukan semuanya. Dari apa yang Feng Ling katakan kepada kita, Gereja Roh Kudus sudah mulai meletakkan tangan mereka pada para sandera. Sebagian sandera bahkan dibawa ke tempat yang berbeda, dan kita semua tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Bahkan jika ada yang selamat, saya khawatir hidup mereka seperti neraka. Kami hanya bisa menyerah pada bagian sandera ini. Huo Yuhao terlihat sangat galak saat mengatakan ini, dan nadanya juga terdengar sangat ditentukan. Nan Qiuqiu berdiri dan menatapnya dengan marah. Matanya tampaknya berada di ambang memuntahkan api. Duduk, teriak Huo Yuhao. Suaranya tidak terdengar terlalu keras, tetapi suaranya tidak bisa dilukiskan. Seiring dengan fakta bahwa dia telah membunuh Ciwa Douluo sendiri, Nan Qiuqiu menjadi pucat ketika dia berteriak padanya, dan dia duduk tak terkendali. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Qiuqiu, aku tahu kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada ibumu, tetapi kamu harus tahu bahwa kemampuan kita secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan Gereja Roh Kudus. Akademi hanya mengirim kami ke sini karena kami bukan target yang jelas. Itu sebabnya kita hanya bisa melakukan apa yang mampu kita lakukan. Jika kami berhasil menyelamatkan sebagian besar sandera dan ibumu tidak ada di antara mereka, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan tinggal bersamamu sampai kami menemukannya. Namun, kita harus menyelamatkan mayoritas terlebih dahulu. Nan Qiuqiu tertegun, dan diam-diam menunduk. Dia tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Huo Yuhao. Dengan kekuatan spiritualnya yang besar, itu juga yang paling efektif jika dia tetap bersamanya untuk mencari ibunya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar ibunya bersama sebagian besar sandera. Meskipun dia adalah wanita yang sombong, dia tidak masuk akal. Melihat bahwa dia telah meyakinkan Nan Qiuqiu, Huo Yuhao menoleh ke yang lain dan melanjutkan, berkata, saya akan segera mensurvei wilayah yang disebutkan Feng Ling, dan saya akan mencoba menyelinap masuk. Sementara saya mendapatkan informasi tangan pertama, semua Anda harus siap untuk mengambil tindakan. Senior kedua, Anda dapat memulai pengaturan kami di sini. Apapun yang Anda perlu saya atur, Anda dapat berpisah dan memberikannya kepada saya. Saya yakin akan pergi dan memasuki kota tanpa terdeteksi. Petik 2. Hei Kaitu mengangguk. Ketiga senior, kamu mahir mengendalikan air. Anda harus mengikuti saya ke penjara air dan menguatkan saya. Baik, Su Sanshi mengangguk juga. Meskipun mereka lebih tua dari Huo Yuhao, mereka memperlakukannya sebagai pemimpin mereka sekarang. Ini sangat bijaksana, mengingat bahwa mereka berada di tempat berbahaya sekarang, dan penting bagi mereka untuk memiliki suara bersama. Sister Zian, mulai dari sekarang, pasang barang-barang yang saya berikan kepada Anda sebelumnya di wilayah utara kota ketika gelap. Alat-alat jiwa pengawasan ketinggian ini adalah yang paling tidak efektif di malam hari. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Jika Anda ketahuan, Anda harus segera melarikan diri. Jika memungkinkan, coba install sebanyak mungkin. Mereka akan memberi kita peluang selama misi kita. Petik 2. Baiklah, andalkan aku. Qing Zian memberi acungan jempol pada Huo Yuhao untuk memberi isyarat bahwa dia mengerti. Dia diberi peran ini karena kemampuan Fog-nya. Dia bisa berubah menjadi kabut dan melarikan diri kapan saja dia mau. Dibandingkan dengan yang lain, dia bisa melakukan pelarian teraman. Huo Yuhao kemudian berbalik ke Ji Juechen. Brother Ji, Anda bertanggung jawab untuk memperkuat Sister Zian. Anda harus menjamin keselamatannya. Petik 2. Dia mengangguk dengan dingin. Tatapan Huo Yuhao akhirnya mendarat di Nan Qiuqiu dan Ye Gui. Kalian berdua akan tetap di hotel dan menjaga Feng Ling. Juga,
Tolong lindungi senior kedua saat dia mengatur segalanya. Petik 2. Ye Gui sedikit tidak senang. Apakah Anda membutuhkan kami berdua untuk tetap di sini untuk menjaga satu orang? Pergi ke penjara air akan sangat berbahaya. Saya bisa memberi tambahan kekuatan tambahan. Petik 2. Huo Yuhao belum sepenuhnya mempercayai Ye Gui dan Nan Qiuqiu. Mereka berdua baru saja bergabung dengan Sekte Tang dan masih ada banyak hal yang mereka tidak sepenuhnya kokoh. Dalam menghadapi krisis, sangat sulit untuk mengatakan jenis kemampuan apa yang akan mereka lepaskan. Namun, malaikat suci Ye Gui masih sangat penting. Itu adalah senjata yang efektif melawan tuan jiwa jahat. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah. Qiuqiu akan tetap di sini, sementara Gui akan mengikuti saya dan senior ketiga. Ayo pergi. Waktu tidak ada di pihak mereka." Untuk saat ini, Kekaisaran Sun Moon lebih fokus pada perbatasan mereka. Sementara penjara air berada di bawah perlindungan Gereja Roh Kudus, keamanan penjara ini tidak akan sekencang dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Huo Yuhao dan yang lainnya tidak perlu mengambil risiko hidup mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Menurut deskripsi Feng Ling, penjara air berada di bawah parit kota di tembok selatan. Namun, Huo Yuhao tidak meninggalkan kota untuk survei itu. Tanpa ragu, kekuatan alat pengintai jiwa di atas parit ini pasti yang terkuat. Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menggunakan tiruannya. Namun, dia juga tidak bisa secara terbuka mencoba memasuki penjara. Akibatnya, Huo Yuhao, Su Sanshi dan Ye Gui tidak meninggalkan kota. Sebaliknya, mereka melanjutkan ke tembok selatan dari dalam kota. Sunrise City tidak terlalu besar, tetapi mereka bertiga masih perlu mengambil jalan memutar sebelum mereka mendekati tembok selatan. Di hotel, Nan Qiuqiu bosan saat dia menjaga Feng Ling. Setelah makan, dia tertidur. Saat dia duduk di kursi, ada tatapan khawatir di matanya. Dia terus berdoa untuk ibunya, dan berharap dia baik-baik saja. Dia juga tahu bahwa Huo Yuhao tidak membawanya karena kondisi pikirannya yang tidak stabil. Jelas itu adalah keputusan yang akurat untuk meninggalkannya. Namun, dia sangat cemas. Di kamar, Feng Ling tanpa sadar mengeluarkan beberapa erangan saat ia membalik tubuhnya sambil tidur. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak, dan jejak cahaya merah gelap melintas di atas hidungnya. Nan Qiuqiu secara alami tidak melihat ini, karena dia berada di luar ruangan. Setelah cahaya merah gelap menyala, dia segera menjadi normal kembali. Tubuhnya menjadi kaku sejenak sebelum dia santai dan terus tidur. Di ruangan lain, yang juga merupakan kamar terbesar yang mereka pesan di hotel ini, Heikaitu sedang sibuk mengatur semuanya. Setiap sudut atap dipenuhi alat jiwa berbentuk bintang laut. Ada titik cahaya merah di tengah setiap alat jiwa berbentuk bintang laut, dan mereka perlahan berkedip. Mereka disebut alat pengintai gangguan jiwa, yang baru ditemukan oleh Xuan Ziwen. Mereka ditargetkan ke semua jenis alat jiwa pengawasan, dan mampu melindungi terhadap dampak sebagian besar alat jiwa pengawasan selain dari detektor termal. Mereka sangat berguna melawan detektor kekuatan jiwa, dan satu-satunya masalah adalah bahwa masing-masing dari mereka hanya mencakup area terbatas. Inilah sebabnya mengapa banyak dari mereka harus digunakan pada saat yang sama. Saat ini, gelombang kekuatan jiwa apapun yang datang dari ruangan ini tidak dapat dideteksi oleh alat pengintai jiwa di luar, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang ada. Adapun detektor termal, mereka sangat langka dan besar. Mereka tidak bisa digunakan di jalanan untuk patroli. Bahkan jika mereka dapat dibawa berkeliling di jalan-jalan, apa yang akan mereka lakukan bahkan jika mereka mendeteksi orang-orang di hotel? Sekte Tang sangat siap saat ini sebelum mereka berangkat. Untuk memastikan keselamatan mereka, Bei Bei dan Xuan Ziwen telah menggunakan setiap sumber daya yang dimiliki Sekte Tang. Xuan Ziwen bahkan ingin menyerahkan segalanya kepada mereka. Heikaitu memasang alat jiwa yang sangat besar sekarang. Itu memiliki basis heksagonal, dan bagian atasnya diukir dengan banyak pola rumit. Ada bagian melingkar dan menonjol di sisi dasar heksagonal. Setiap sisi memiliki 4 bagian bundar yang menonjol. Jika dilihat lebih dekat, setiap bagian bundar sebenarnya adalah susunan formasi.
Ini berarti bahwa ada 24 susunan formasi pada dasar heksagonal ini. Di atas dasar heksagonal adalah bola logam berbentuk oval yang menyerupai telur. Bola logam ini bisa berputar bebas di dasar heksagonal. Sumbu utama bola ini panjangnya sekitar 2 meter, sedangkan sumbu minornya sekitar 1 meter dan panjangnya 20 cm. Ada pola rumit yang diukir pada seluruh bola, dan semuanya benar-benar tampak seperti susunan formasi yang besar dan lengkap. Setelah Heikaitu dengan hati-hati memasangnya, dahinya sudah meneteskan keringat. Setelah ini, ia memasang total 24 botol susu segel kelas 6 ke dalam pangkalan. Heikaitu tampak sedikit mabuk saat dia membelai pola bunga di bola besar ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, alat jiwa kelas 8 lengkap. Dan itu bahkan dekat dengan alat jiwa kelas 9. Selain itu, digunakan untuk tujuan tambahan. Apapun yang terjadi, aku harus membawa harta ini kembali. Kalau tidak, Guru Suan akan membunuhku. Ketika si kecil junior kembali, kita bisa menyesuaikan posisinya. Kami berada di utara kota, yang merupakan lokasi yang sangat cocok untuk alat jiwa ini untuk digunakan. Hehe. Biarkan saya menambahkan beberapa aksesoris lain, dan biarkan mekar ketika mereka datang. Petik 2.